di sana kami pun bersama bertelut memuji Tuhan yang pencipta hidupku, pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah
mataku memandang keajaiban karya-Mu. Sungguh siapakah aku ini yang Engkau hargai dan cintai. Selalu saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jalan tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Mataku memandang keajaiban karya-Mu. Sungguh siapakah aku ini yang Engkau hargai dan cintai. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Haleluya. Seberapa dari kita yang diberkati seminggu lamanya kita mengerjakan setiap tugas kita, boleh lambaikan tangan saudara. Haleluya. Mari sama-sama jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita memulai bulan Juli ini dengan melakukan pengakuan iman GBI. Kita mulai dalam 3, 2, 1. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun,
hukuman kekal, dan hidup yang kekal. Tetap berdiri, kita mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan meminta pertolongan daripada Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan, berterima kasih. Hanya karena pertolongan Tuhan, hanya karena anugerah daripada-Mu Tuhan, kami boleh menjalani setiap aktivitas kami 1 minggu lamanya, menjalani setiap tanggung jawab kami Tuhan. Banyak hal mungkin yang telah kami lakukan, mungkin menyakiti hati Tuhan. Namun pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mau bawa hati kami. Kami mau minta pengampunan daripada Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus pujian penyembahan kami hanya untuk memuliakan nama-Mu, hanya untuk meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Ini doa kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan ibadah ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga selesainya nanti. Ini doa kami anak-anak-Mu Tuhan, tapi bukan kehendak kami yang jadi, melainkan hanya kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, sama-sama kita katakan. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya.
dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Menolongku yang aku percaya. Terima kasih.
penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku, buat kasih-Mu, buat kasih setiamu di dalam hidupku, buat kasih-Mu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Berikan tepuk tangan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat kasih setiamu kami bersyukur, kami katakan terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, kami bersyukur. Sungguh baik Kau bagiku, nyatakan semua indah, segala yang Kau rancangkan dalam hidupku, sayang Tuhan jadikan dalam hidupku. Rajaku
anugerah-Mu mampukan kami memuji memuliakan nama-Mu. Oh Yesus, Tuhan, oh Yesus. Kami teramat beruntung mempunyai Tuhan seperti Engkau. Kami teramat beruntung mempunyai Allah seperti Engkau. Teramat indah Kau merancangkan setiap kehidupan kami. Sungguh dahsyat Tuhan menghadirkan setiap mujizat-mujizat-Mu dalam hidup kami. Olehnya pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mau katakan terima kasih. Kami mau katakan terima kasih. Selalu dalam hidup kami, penyertaan-Mu, janji-Mu tak pernah terlambat. Itu yang kami imani Tuhan, itu yang kami percaya dalam hati kami. Terima kasih. Sekali lagi jemaat Tuhan, katakan terima kasih Yesus. buat kasih setiamu di dalam. Mari sama-sama jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Lebih lagi nyatakan terima kasih-Mu buat Raja kita. Terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu.
Haleluya. Kami bawa pujian syukur kami Tuhan. Sebab kami tahu besar kasih setiamu dalam kehidupan kami. Amin. Dan Engkau sahabat yang tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami mau lebih lagi memuliakan Tuhan. Kami mau lebih lagi memuliakan Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau bertahta di atas pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan yang sudah siap meninggikan Tuhan. Dengan saya sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Dia sahabat kita yang tidak pernah tinggalkan kita, amin. Hey. Mari bersuka cita. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Amin. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Amin. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Mari saksikan kebaikan Tuhan. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diri. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Kita percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kita sedetik pun, amin. Amin. Mari tepuk tangan, agungkan Tuhan kita, sahabat terbaik itu. Mari sama-sama. Namanya Yesus. Namanya. Mari tepuk tangan sama-sama di atas kepala. Nama Yesus yang menghibur hati. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur. bisa angkat tangan sama-sama. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Amin. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus.
lain kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya bagi sahabatnya, amin. Amin. Mari tepuk tangan sama-sama. Kita percaya saat Tuhan ada di dalam kita, sukacita Tuhan melimpah. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai. Gebeyo ikumene, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Shurururu, shurururu, shur, shururu, shururu, shurururu, shurururu, shur, shururu, shururu. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuh. Amin. Pamparam, pampararam, pampararam, pararam, pamparam. Kita percaya saat Tuhan ada dalam kita, sukacita Tuhan melimpah, amin. Amin. Mari sama-sama angkat tanganmu dengan saya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, amin. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata. Satu kali lagi sama-sama. Haleluya. Mari sama-sama angkat dua tangannya buat Tuhan kita. Takkan patah semangatku, Takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Dengan iman serukan, sukacita surga nyata penuhiku. Shurururu, shurururu, shur, shurururu, 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 shur, shururu, shururu. Haleluya.
Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Kita akan mendengarkan pembacaan katekismus untuk sepanjang minggu ini. Bagi yang bertugas saya persilakan. Pembacaan katekismus kita pada minggu ini terdapat 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah Allah memiliki nama? Ya, Allah memiliki nama diantaranya Yahweh, Elohim, Adonai, Theos, dan Kurios. Terdapat di dalam Keluaran 3 ayat 15, Kejadian 1 ayat 27 sampai 28, Kejadian 18 ayat 30, Ulangan 6 ayat 4, dan Matius 7 ayat 21 sampai 22. Pertanyaan kedua, apa arti nama Yahweh? Yahweh dikenal dengan sebutan tetragrammaton, yaitu 4 huruf nama Allah. Yahweh ditulis lebih dari 6.800 kali di dalam kitab-kitab Perjanjian Lama dan diterjemahkan dengan kata Tuhan. Terdapat di dalam Yesaya 42 ayat 8 sampai 13 dan Zefanya 3 ayat 9. Nama Yahweh sangat disegani untuk disebut oleh orang Ibrani atau orang Israel, sehingga mereka menggunakan kata Adonai yang artinya Tuhan atau Tuanku saat membaca tulisan Yahweh di dalam kitab suci. Pertanyaan ketiga, apa arti nama Elohim? Elohim berarti Allah yang maha tinggi, yang menyatakan bahwa hanya ada satu Allah yang maha tinggi dan benar. Terdapat di dalam Kejadian 1 ayat 114 dan Bilangan 33 ayat 19. Elohim adalah Allah pencipta alam semesta, yaitu Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Demikian pembacaan katekismus kita pada minggu ini. Disampaikan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang memiliki anak, silakan dibawa ke lantai dasar untuk dilayani oleh guru-guru sekolah minggu. Mari sama-sama jemaat Tuhan kita siapkan hati kita. Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Dalam setiap jalan kehidupan kami Tuhan, kami mau terus memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu,
dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turun kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Mau sepertimu Tuhan, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu. Ku sama-sama kita bangkit berdiri jemaat-jemaat Tuhan. Kabar ya kalau saya harus maju. Disempurnakan Kasih tahu kalau saya harus maju. memuliakan namamu. Yes. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalan. Pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada Pak Pendeta. Memuliakan namamu. Ku mau sepertimu, mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Sambil angkat kedua tangan kita, sama-sama katakan. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Amin. Dalam segenap jalanku, memuliakan. Biar jemaat Tuhan saja sekali lagi katakan, kami mau sepertimu. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Yes, yes, yes. Katakan memuliakan. Memuliakan nama. Katakan memuliakan namamu saja di tempat ini. Memuliakan namamu. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya. 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 Ini kerinduan kami Tuhan, menjadi semakin serupa dengan apa yang kami sembah di tempat itu.
Kami menyembah di tempat ini nama Yesus Kristus yang ditinggikan. Kami yakin Engkau bertata di pujian penyembahan kami Tuhan. Engkau bertata di setiap nyanyian-nyanyian kami. Karena kami tahu kami menyanyikan pujian ini lahir dari hati kami. Lahir dari kerinduan kami Tuhan di hadapan-Mu. Dan pagi hari ini dengan kerinduan yang sama Tuhan. Kami rindu untuk mendengar suara-Mu pagi hari ini. Tegur kami Tuhan, tegur kami semua di tempat ini. Ajari kami semua Tuhan di tempat ini. Mengenali jalan-jalan-Mu. Agar kami semakin serupa. Dan kemanapun Engkau pergi kami ada di sana Tuhan. Lindungi hamba-Mu, tutup bungkus hamba-Mu dan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan dapat dimengerti dengan bahasa yang sederhana. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan di tempat ini. Dalam mendengarkan firman Tuhan dari kuasa-kuasa kegelapan yang mau mencuri benih-benih firman Tuhan. Oleh karena tutup bungkus semua tempat ini Tuhan. Dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga benih firman Tuhan itu jatuh di tanah yang subur. Berakar, bertumbuh, berbuah demi kemuliaan nama Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan boleh sama-sama kita katakan. Amin. Silakan duduk. Shalom. Sekali lagi, shalom. Puji Tuhan. Di bulan Juli ini bulan-bulan di mana anak-anak liburan ya. Jadi saya melihat ada banyak orang tua yang dari luar kota datang berkunjung melihat anaknya. Saya yakin dan percaya bukan sebuah kebetulan kalau kita semua ada di tempat ini. Mendengarkan, bernyanyi bersama, meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ada sebuah rencana Tuhan yang indah buat kita semua di tempat ini. Dan pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama. Dengan judul mental tahan banting. Sama-sama katakan mental tahan banting. Nah, mari kita buka bersama di dalam Matius pasal yang ke-21 ayat ke-28. Nah, sebelum saya beritahu mental tahan banting ini adalah judul yang diberikan oleh Badan Pusat Sinode. Dan kita mengikut di sini judul yang diberikan oleh Sinode Pusat kita, GBI. Dan kita akan belajar bersama-sama dengan judul mental tahan banting. Kita akan membaca secara bergantian dari Matius 15 ayat 21 sampai dengan 28. Ayat 28 kita akan baca bersama. Saya akan membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat yang genap. Dan demi firman Tuhan, saya jemput jemaat Tuhan bangkit berdiri, kita akan membaca firman Tuhan secara bergantian. Sekali lagi, saya ayat yang 21, Bapak Ibu Saudara sekalian ayat 22, dan ayat yang 28 kita akan membaca bersama-sama. Yang mengerti boleh katakan amin. Ayat 21 bercerita tentang perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ, menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon, 22. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. 24. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. 28 sama-sama. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Amin. Silakan duduk. Berbagai orang yang mendengarkan, membaca dan merenungkan serta melakukan firman Tuhan. Nah, kalau kita membaca di sini sudah jelas kita melihat ada suatu mental tahan banting yang dimiliki oleh perempuan itu. Tapi kita akan belajar bersama-sama ayat demi ayat. Ya, kalau kita buka ayat 21, dikatakan begini. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Bapak Ibu Saudara sekalian, daerah Tirus dan Sidon ini bukan daerah di mana orang Yahudi banyak di sana. Yesus secara sengaja bergerak ke daerah non-Yahudi tinggal. Artinya begini, pelayanan Yesus tidak terbatas pada zona nyaman dia.
Kalau kita berbicara tentang zona nyaman Yesus, maka dia lebih enak bergaul dengan orang sesama bangsa Yahudi. Mengerti. Ya kan? Satu kebiasaan, satu budaya. Tapi Yesus berani meninggalkan zona-zona nyamannya, ia bersedia menjangkau orang-orang di luar kelompoknya, di luar kebiasaannya untuk mengenal dia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari sini kita belajar sebenarnya bahwa pada saat kita punya komitmen untuk melayani Tuhan, maka sudah pasti sebenarnya adalah komitmen untuk meninggalkan zona nyaman kita. Yang mengerti katakan amin. Pada saat kita mau belajar melayani Tuhan, pada saat kita menerima panggilan Tuhan, maka sebenarnya itu adalah panggilan kita untuk keluar dari zona nyaman kita. Sama seperti Yesus. Dia berani bergerak ke daerah Tirus dan Sidon. Di mana itu bukan zona nyaman dia. Untuk menjangkau orang-orang bukan Yahudi. Ya. Maka dengar pesan Tuhan pertama dari ayat ini yang pertama. Mengikut Tuhan sebenarnya kita sedang meninggalkan zona nyaman kita. Itu artinya ya, mengikut Tuhan Yesus. Jangan berpikir mengikut Tuhan Yesus itu selalu mengenakan. Yang setuju katakan amin. Selalu membuat kita nyaman. Tidak. Justru sebaliknya, saya mau beritahu rahasia penting. Zona nyaman itu membuat iman kita tidak bertumbuh. Saya ulangi lagi. Zona nyaman seringkali membuat iman kita tidak bertumbuh. Kalau kita membaca ayat ini, nanti kita akan pada sampai satu kesimpulan penting buat kita semua pagi hari ini. Ingat, waktu Yesus nanti berkata di terakhirnya, tidak patut memberikan anjing. Yesus itu menolak, mendiamkan, menolak, lalu ngatain anjing. Ya, kasar Yesus. Tapi bukan kasar. Yesus sedang menguji iman wanita ini. Ya. Waktu dia menguji iman wanita itu sedang juga berada di luar zona nyaman dia. Dan pada saat dia berada di luar zona nyaman dia, imannya bertumbuh. Dan pada saat imannya bertumbuh, dengar baik, Tuhan kasih mujizat buat dia. Halo? Mujizat ada di tempat zona tidak nyaman kita. Ya, kalau kau nyari mujizat di zona nyaman, itu omong kosong. Halo? Mujizat ada di zona tidak nyaman kita. Makanya dengar pagi-pagi hari ini, apa zona nyaman kita? Sebut. Kau yang mau mengikut Kristus. Zona nyaman kita, kadangkala, ini zona nyaman kita, kadangkala kita memberi sesuai kemampuan kita. Zona tidak nyaman kita, memberi di luar kemampuan kita. Karena Alkitab banyak kasih tahu itu. Sebut siapa? Wah, janda di Sarfat. Dia bilang, sisa, tepung dan minyak. Habis ini kami mati. Di luar zona nyaman dia. Kalau dia mau nyaman, saya makan dulu, baru kasih ke hamba Tuhan, nabi itu. Tapi tidak, dia tinggalkan zona nyaman dia kasih dulu nabinya. Dia lihat mujizat. Tidak ada mujizat dalam zona nyaman. Ya. Mengikuti Kristus seringkali kita memberi dan berkorban melampaui batas kebiasaan kita. Halo? Ingat, melampaui batas kebiasaan kita. Itu sebabnya saya dulu pernah bertanya-tanya, kenapa gereja karismatik kalau sudah mulai Natalan, mulai ada yang namanya janji iman. Halo? Kenapa pada saat mulai Natalan? Dan apa itu janji iman? Waktu kecil saya bertanya, oh ternyata janji iman itu ini pemikiran waktu masa kecil saya. Dan mohon maafkan kalau misalkan ini agak sedikit kasar. Oh janji iman itu ngajarin orang ngutang ya. Kan disuruh janji iman bayarnya besok. Wah ini mirip-mirip orang ngutang gitu ya. Tapi nggak begitu konsepnya. Ternyata memang janji iman itu kita disuruh meninggalkan kebiasaan kita yang memberi yang hanya seadanya menjadi lebih daripada apa adanya. Dan itu dibutuhkan iman di area itu. Halo? Yang setuju katakan amin. Itu dibutuhkan iman untuk melangkah di daerah itu. Memberi lebih uang, tenaga, perhatian lebih banyak. Apalagi ketika hal itu menjadi sulit. Apalagi yang namanya mengorbankan kepentingan pribadi kita. Itu sulit. Dan itu yang kita sebut dengan zona tidak nyaman. Tapi berita baiknya, di zona tidak nyaman itu imanmu akan bertumbuh.
imanmu akan terlihat. Dan di tempat itu ada mujizat yang besar. Ya. Kemarin panitia Natal kita sudah bentuk. Jadi karena Natalan kita agak berbeda. Sudah tahun kemarin, kita gereja yang tidak terlalu besar. 2 tahun lalu dana Natal kita itu cuma sekitar 35 juta. Betul ya Pak Nana ya? 2 tahun lalu. Terus kita bilang begini, kita bikinlah yang agak besar sedikit, 500 orang. Karena di tempat ini hanya mau 300. Tahun lalu kita bikin 500 orang yang datang 1.200. Kita langsung berpikir, ya ampun. Gitu ya. Dan dana Natal kita yang tahun lalu dan tahun ini itu naik 3 kali lipat dari yang seperti biasa. Kalau 35, dana Natal kita tahun ini sama tahun ini dan tahun kemarin itu di angka sekitar 100 sampai 120. Ya. Dan itu panitia ngomong begini, dimulai dari panitia, dimulai dari kita. Kita akan janji iman. Panitia sudah janji iman, akan dikumpulkan dan saya harapkan jemaat Tuhan di tempat ini, ayo mulai belajar. Melangkah dari zona aman menjadi zona iman. Yang setuju katakan amin. Halo? Dan saya kasih tahu, pada saat kita menabur untuk pekerjaan Tuhan, disitulah tempat yang subur untuk kita bisa menuai. Ya. Di tempat itulah kita bisa melihat bagaimana pertolongan dan campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya nggak akan umbar-umbar berkat kalau masalah kita memberi. Bahwa dengan memberi akan diberikan berlipat kali ganda, tidak. Ya. Karena saya yakin dan percaya, engkau sudah diberkati Tuhan, makanya kita memberi. Yang setuju katakan amin. Bukan kita mau diberkati Tuhan, tapi karena muka-mukanya di sini bersinar sekali melihat gitu ya. Gitu ya, saya lihat diberkati Tuhan semuanya. Oleh karena itu kita mau memberi karena kita sudah diberkati. Yang setuju katakan amin. Ya. Nah, dengar baik. Pada saat kita mau keluar dari zona nyaman, kita memberi lebih dari apa yang biasanya kita lakukan. Yang terjadi, terutama dalam hal finansial, adalah kedewasaan rohani dalam hal finansial. Apa itu kedewasaan rohani? Dalam hal finansial, engkau pelan-pelan menuju kedewasaan di mana engkau tidak lagi menjadi hamba uang. Tetapi uang dipakai untuk menjadi alat kerajaan Allah. Itu dewasa secara iman. Kalau zona nyaman kita menggunakan uang finansial kita untuk kepuasan kita. Kedewasaan rohani menuntut apa yang kita miliki dipakai untuk pelebaran kerajaan Allah. Yang setuju katakan amin. Dan itu hanya bisa kalau kita melangkah keluar dari yang namanya zona nyaman. Melangkah ke dalam zona iman. Makanya zona nyaman mungkin membuat kita merasa tidak aman. Tetapi hanya di luar zona nyaman, iman kita bertumbuh dewasa. Yang setuju katakan amin. Itulah disebut dengan zona iman. Sama-sama katakan zona iman. Sebut lagi, bukan hanya masalah keuangan. Zona nyaman kita kadang-kala kita suka mengikuti arus supaya kita bisa diterima. Mengikuti kebiasaan buruk teman-teman kita, merokok, mabuk, gosip. Gospel yang terbaru sekarang namanya ya. Tahu gospel? Gosip sekitar pelayanan. Gitu ya. Ada yang terbaru lagi, berkompromi terhadap dosa. Makanya dengar baik, yang disebut dengan keluar dari zona nyaman, engkau berani berkata tidak terhadap itu semua. Meskipun resikonya kehilangan teman, meskipun resikonya kehilangan popularitas, meskipun resikonya tidak diterima di lingkungan itu. Itu disebut dengan zona tidak nyaman. Sebut lagi, zona nyaman kita. Kita mau balas dendam kalau kita disakitin. Kita menyimpan sakit hati, menjauhi orang yang melukai kita. Zona tidak nyaman kita adalah kalau engkau ikut Kristus, zona tidak nyamanmu adalah engkau datangi, engkau berani mengampuni orang yang menyakiti. Berbuat baik kepada mereka yang menyakiti kita. Yang setuju katakan amin. Itulah kenapa saya bangga sekali. Kejadian yang baru-baru ini. Yang lagi retret, kemudian digerebek, ya dihancurkan dan lain sebagainya. Waktu sang gubernur kasih 100 juta, dia ngapain? Dia sumbangkan ke masyarakat sekitar yang melakukan itu kepada mereka. Itu keluar dari zona nyaman. Itu saya sangat luar biasa. Wah, ini mencerminkan, ini karakter Kristus ada di dalam diri orang itu. Barang-barangnya dirusakin, kerugian hampir 50 juta lebih. Disumbang, uang sumbangannya diberikan lagi. Karena dia tahu ada yang lebih membutuhkan. Ya mungkin dia berpikir, ya kan, mungkin ada kesenjangan sosial kali. Ya kan, makanya dia kasih. Gitu. Ini karakter Kristus Bapak Saudara sekalian. Sebut apa zona nyaman kita. Coba berani keluar dari sana supaya imanmu bertumbuh. Yang setuju katakan amin.
Kita lanjut lagi, ayat 22 dikatakan begini. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Nah, dasar mental yang tahan banting itu yang pertama dasarnya adalah kasih atau mengasihi. Nah, dari mana kita tahu? Dasarnya adalah kasih. Perhatikan begini. Dari cerita ini, lihat perkataan ibu ini. Ibu ini tidak ngomong begini. Ya Tuhan, Yesus, kasihanilah anakku, dia kesakitan. Ibu ini ngomong apa? Kasihanilah aku. Nah, perempuan Kanaan ini, dia memposisikan dirinya sebagai anaknya. Saya ulangi lagi. Dia memposisikan dirinya sebagai anaknya. Harusnya yang ngomong kalau lagi sakit, yang ngomong adalah yang sakit. Terus dia ngomong gini, kasihanilah saya sakit. Tapi lihat, perempuan ini begitu dia mengasihi anaknya. Dia ngomong, kasihanilah aku. Apa yang dirasakan oleh anak ini, dirasakan juga oleh wanita ini sebagai ibunya. Dan ini dasar bagaimana mental, pondasi besar, bagaimana mental tahan banting dari wanita ini terbangun. Makanya dengar baik, mentalitas kasih, mentalitas tahan banting dimulai dari hati yang penuh kasih. Ya. Dia merasakan apa yang anaknya rasakan. Nah, dalam gereja kita punya value, kita punya nilai namanya empati, sama-sama katakan empati. Empati itu merasakan apa yang orang lain rasakan. Sehingga hati kita muncul belas kasihan, hati kita muncul yang namanya kasih di dalamnya. Seringkali orang yang tidak peduli orang lain gitu karena dia tidak punya empati. Makanya kita perlu kembangkan empati. Makanya di gereja ini kita punya value itu. Karena kasih sejati membuat kita berdoa bukan karena formalitas. Tetapi karena kita merasakan penderitaan orang lain seolah-olah penderitaan kita sendiri. Saya ulangi lagi. Kasih sejati membuat kita berdoa bukan sekedar formalitas. Tetapi karena kita merasakan penderitaan orang lain, seolah-olah penderitaan itu adalah penderitaan kita sendiri. Nah, coba pikirkan, ini perkataan ini, tulisan ini di atas harusnya mengubah cara kita berdoa. Sekali lagi, harusnya mengubah cara kita berdoa. Bapak Ibu Saudara sekalian, pernah gak waktu kita berdoa, kita itu merasakan seolah-olah saya yang ada di posisi itu dan saya yang berseru kepada Tuhan. Pernah seperti itu? Ya, saya juga mohon ampun kadang-kadang ya sama Tuhan ya. Kalau kita mendoakan orang minta didoakan, ya kita kadang hanya formalitas. Dalam nama Tuhan Yesus, tapi kita tidak pernah merasakan apa yang dia rasakan. Dan kalau kita punya konsep empati merasakan apa yang dia rasakan, coba pikirkan baik-baik. Ya. Mungkin karena itu doa kita tidak betul-betul punya kuasa. Karena saya kasih tahu, saat kita merasakan apa yang orang lain rasakan, dan kita memposisikan diri kita seperti orang lain itu, maka yang lahir adalah ketulusan. Dan segala sesuatu yang tulus itu Tuhan lihat. Cuman karena kita seringkali doa itu hanya formalitas, dikasih pokok doa 10, didoakan saja. Tuhan kami berdoa buat si ini sakit kakinya Tuhan sembuhkan ya amin. Tuhan, tapi coba kau merasakan kakimu yang sakit dan minta tolong sama Tuhan. Mungkin disitulah Tuhan lihat tulus, orang itu bisa sembuh. Cuman seringkali kita berdoa karena formalitas. Kita doakan orang tua kita, Tuhan doakan orang tua saya capek cari duit. Tapi gak pernah lihat posisikan dirinya mencari duit. Halo? Doa yang tulus di hadapan Tuhan, Tuhan pasti dengar dan Tuhan pasti jawab. Bagaimana melahirkan ketulusan itu? Posisikan diri kita di orang yang minta doa sama kita. Sebelum saya naik tadi khotbah, saya sempat scroll di TikTok, ada yang komen begini, doakan saya sedang sakit. Di saat itu saya langsung berdiri begini, kalau saya sakit, Tuhan, saya merasakan apa yang orang ini tulis di komen, dia sedang sakit. Karena tidak mungkin dia pamer dia sedang sakit, kalau dia betul-betul sakit. Dalam hati di belakang saya bilang, Tuhan saya doakan, dia sembuh hari ini juga. Saya coba rasakan apa yang dia rasakan. Gimana dia tidak bisa pergi ke gereja. Puji Tuhan ada teknologi yang menolong.
Tapi ini harusnya merubah cara pandang kita. Bagaimana kita mendoakan orang lain. Ya. Makanya saya betul-betul amazing sama Tuhan. Dia taruh di gereja kita value yang namanya empati. Merasakan apa yang orang lain rasakan. Sehingga saat kita berdoa, kita gak sekedar formalitas. Kita gak sekedar menaikkan kata-kata yang indah di hadapan Tuhan, enggak. Tapi Tuhan mau kita tulus. Dan bayangkan, kalau kita semua di sini saling mendoakan dengan tulus, merasakan apa yang orang lain rasakan. Di tempat ini lahir pendoa-pendoa yang dahsyat di hadapan Tuhan. Di tempat ini akan lahir kuasa-kuasa doa yang dahsyat di hadapan Tuhan. Dan di tempat ini orang akan rasakan kuasa, mujizat, dan mengalami Tuhan. Kalau kita mulai berdoa dengan apa? Empati. Merasakan apa yang oleh rasakan. Ini penting buat kita. Makanya firman Tuhan berkata di dalam Lukas 6 ayat 31. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian. Sekali lagi, kalau kita berdoa dengan model seperti ibu ini, doa-doa kita akan memiliki kuasa. Kuasa apa? Yang terlebih dahulu merubahkan hati kita. Kenapa? Kita merasakan apa yang orang lain rasakan. Doa itu yang pertama mengubah hati kita. Agar kita yang dulunya egois, karena begini Bapak Saudara sekalian, pada saat kita berempati sama orang lain, kita sedang mengikis keegoisan kita. Dan saat kita mengikis keegoisan kita, maka kita belajar mengerti kehidupan orang lain. Kita belajar apa mengerti juga kehendak Tuhan dalam kehidupan orang lain, dalam kehidupan kita juga. Makanya pada saat kita berdoa yang dirubah pertama kali adalah kita sendiri. Ya. Kita yang sulit mengerti kehendak Tuhan, kita yang sulit mengerti orang lain. Itu yang diubahkan Tuhan pertama, sehingga kita tidak menjadi orang egois. Makanya mulai sekarang kalau doakan orang lain, orang minta doakan, rasakan apa yang dia rasakan. Punya empati. Ya. Karena itu dengar baik, jangan pernah meremehkan doa seseorang yang mengasihi dengan sungguh-sungguh, yang dengan tulus. Kalau hari-hari ini kita bergumul, kesembuhan untuk orang lain, teladani wanita ini, bagaimana caranya dia berdoa. Bukan bilang, kasihanilah dia, kasihanilah aku Tuhan. Lihat saudaraku. Tuhan lihat, kamu merasakan apa yang temanmu rasakan. Sembuh. Ya. Teladan wanita ini merasakan apa yang anaknya rasakan. Harus kita praktekkan. Kekuatan terbesar dalam doa lahir ketika hati kita benar-benar peduli pada apa yang kita doakan. Yang setuju katakan amin. Kekuatan terbesar dari doa itu lahir. Itu artinya apa? Tulus. Itu artinya nggak ada embel-embelnya di belakang. Ya mohon maaf, banyak pendeta kalau doakan pengusaha supaya dapat cuan setelah itu. Tapi pagi hari ini kita mau belajar, siapapun mulai saat ini, kalau ada orang minta didoakan, ini kuncinya, tulus. Bagaimana caranya tulus? Empati, rasakan apa yang dia rasakan. Doamu akan dahsyat di hadapan Tuhan. Satu doamu dahsyat di hadapan Tuhan, dia akan percaya pada doa-doamu. Nggak dijadikan dukun, tapi minimal dia tahu. Doa orang Kristen, doa orang percaya besar kuasanya di hadapan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Kasih kemuliaan bagi nama Tuhan, haleluya. Ya. Berikutnya yang menarik dari perempuan ini, begini. Walaupun dia bukan orang Yahudi, tetapi dari cara dia memanggil Yesus, Yesus anak Daud, itu menandakan bahwa sebenarnya perempuan ini punya iman yang sama seperti orang-orang Yahudi. Karena anak Daud itu panggilan orang Yahudi untuk Mesias yang akan datang. Ya. Oleh karena itu dengar baik, iman harus dibarengi dengan pengenalan yang benar akan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kalau pengenal iman tanpa pengetahuan yang benar tentang siapa yang kita sembah, maka iman kita akan menjadi iman yang tidak sehat. Bertumbuh tapi ke arah yang tidak sehat. Kita akan memuliakan mujizat daripada pribadinya. Kita akan memuliakan media ketimbang kuasanya. Nah ini yang bahaya. Ya. Oleh karena itu penting buat kita, kalau kita mau bertumbuh betul-betul memandang pribadi Yesus itu, yang setuju katakan amin. Nah dengar baik, kalau kita belajar tentang Allah yang tidak terbatas, maka sebenarnya kita juga membutuhkan waktu yang tidak terbatas untuk mengenal Dia. Artinya begini,
Jangan sampai karena kita merasa sudah tua, kita berhenti baca Alkitab. Oh itu Alkitab saya sudah ulang-ulang. Yang kita kenal melalui Alkitab itu Allah yang tidak terbatas. Makanya kita butuh waktu yang tidak terbatas alias sampai mati. Kita harus terus belajar mengenal Tuhan. Yang setuju katakan amin. Manakala kita berhenti belajar mengenal Tuhan, ya, maka saya mau kasih tahu itu cuma seupil kuku aja dari pengenalan akan Tuhan. Kita tidak akan pernah betul-betul mengenal sepenuhnya Tuhan sampai mati pun. Karena kenapa? Kita terbatas, Allah tidak terbatas. Makanya jangan pernah berhenti untuk mengenal Tuhan. Butuh berulang-ulang. Baca Alkitab sudah habis, baca lagi. Kalau perlu sampai 100 kali, 1000 kali baca. Nggak akan kita punya waktu yang cukup untuk mengenal Tuhan yang terbatas. Tapi ingat baik-baik. Mengenal Tuhan bukan cuma sekedar kita pelajari. Tetapi mengenal Tuhan engkau harus alami. Yang sudah katakan amin. Saya senang kita berada di aliran karismatik. Yang mencoba menyeimbangkan antara pengalaman dan pengetahuan. Pengetahuan firman Tuhan penting. Tapi pengalaman pribadi, perjumpaan pribadi, mengalami Tuhan secara pribadi itu juga penting buat kita. Karena saat kita tidak mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, yang lahir adalah orang Farisi. Ya. Sebaliknya, tidak punya pengenalan akan Tuhan, yang lahir orang suka pergi ke dukun. Iya. Makanya kita harus sama-sama berjalan, seimbang di sana. Sama seperti wanita ini. Dia sudah tahu Yesus itu siapa? Anak Daud. Tapi tidak mau sampai di situ. Dia dengar Yesus datang. Dia mau mengalami Yesus. Dia mau berjumpa secara pribadi dengan Yesus. Makanya dia panggil Yesus, Yesus anak Daud. Panggilan itu dia mau mengalami secara pribadi Yesus dalam hidupnya. Dan kerinduan itu yang membuat dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Halo? Dan lihat nanti pengalaman pribadi dia dengan Tuhan. Pengalaman pribadi dengan Tuhan mungkin tidak mengenakkan. Karena perempuan ini pun seperti itu. Ya. Perempuan ini juga seperti itu. Dia sudah kenal Yesus tapi dia mau mengalami perjumpaan pribadi. Dia betul-betul mau mengerti hati Tuhan. Dan dia betul mengerti hati Tuhan. Kenapa saya bilang begitu? Ya. Perempuan ini, waktu ia bertindak Yesus anak Daud, Tuhan ngapain? Diam, tidak menjawab. Dicuekin yang pertama, sama-sama katakan dicuekin. Ada orang yang mau mengalami Tuhan, dicuekin. Enggak cuma dicuekin, ditolak. Dicuekin, ditolak, yang terakhir apa? Dikatain. Pengalaman pribadi sama Tuhan, mungkin gak mengenakan. Tapi perempuan ini tahu hati Tuhan seperti apa. Dia tahu Tuhan yang dia sembah, Yesus anak Daud itu pasti jawab doanya. Makanya dia berani maju. Dia tidak menyerah di sana. Wanita tahu betul bahwa Tuhan ini akan sembuhkan. Walaupun Yesus terlihat tidak peduli. Walaupun Yesus terlihat menolak. Walaupun Yesus melakukan kata-kata yang tidak enak terhadap dia. Tapi dia tahu itu ujian buat imannya. Tapi dia berani maju. Ayat 23 perhatikan. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya. Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan teriak-teriak. Lingkungannya pun menolak. Lingkungannya pun membuat dia merasa tertolak wanita ini. Dia mau mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, tapi lingkungannya menolak. Apa yang dia lakukan? Dia nggak berhenti sampai saat itu. Ya. Bahkan kadang-kadang mohon maaf nih, dalam kita mau mengalami Tuhan, Tuhan seolah-olah diam, dia tidak jawab doa kita. Tapi dengar baik pagi hari ini, pada saat Tuhan diam, ya, itu bukan berarti dia nggak peduli. Makanya dengar baik, mentalitas tahan banting adalah mentalitas yang tahan dalam penantian. Wanita ini melihat Yesus seakan-akan tidak peduli, tapi dia punya mental tahan banting, mentalitas yang tahan dalam penantian. Mungkin hari-hari ini ada banyak doa-doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan, dan seolah-olah Tuhan tidak jawab.
Bahkan yang sekeliling kita terjadi, kita sudah doakan dan lain sebagainya. Orang sekitar kita bilang, mungkin doamu salah, mungkin salah kok itu, enggak begitu mungkin. Coba aku baca lagi Alkitabmu. Bahkan di ayat 24, Yesus menjawab begini. Terkesan menolak, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Sekali lagi diuji lagi keteguhan imannya. Wanita ini mau mengalami Tuhan tapi diuji lagi di sana. Wanita ini dicuekin. Dia minta direspon, tetapi direspon dengan ditolak. Tahu apa yang dilakukan oleh wanita ini waktu dia mau mengalami Tuhan? Ayat 25, tetapi perempuan itu mendekat dan apa? Menyembah dia sambil berkata, Tuhan. Bukan bilang lagi tolonglah anakku, tolonglah aku. Perempuan ini tidak mundur. Maka dia semakin mendekat, berlutut, menunjukkan sikap hormat, rendah hati. Dia menunjukkan ketergantungannya sama Tuhan. Ingat ya, wanita ini sudah kena ulti 2 kali. Dicuekin, dibilangi bukan buat kamu. Yang ketiga, ultinya paling terakhir, dikatain, mohon maaf, dikatain dengan perumpamaan, disamakan dengan anjing. Karena memang waktu itu kebudayaannya orang Yahudi menganggap orang non-Yahudi itu setara dengan anjing. Waktu itu. Ya. Tapi perempuan ini tidak menolak. Makanya dengar baik. Diamnya Tuhan itu bukan penolakan. Sekali lagi, diamnya Tuhan itu bukan menolak dia. Itu bukan dia tidak peduli. Tetapi sebuah undangan kita supaya kita mendekat kepadanya dalam doa dan penyembahan. Halo? Kalau kita hari-hari ini berdoa dan kita merasa Tuhan kayak diam, gak ngasih apa-apa. Mungkin saatnya engkau lebih dekat sama dia dalam doa dan penyembahan. Dalam diamnya Tuhan ada undangan untuk mendekat di dalam doa dan penyembahan. Yang setuju katakan amin. Ayat 26 dikatakan begini. Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Perkataan ini terdengar keras karena disamakan dengan anjing. Tapi Yesus menguji motivasi wanita ini secara ekstrim. Yesus ingin melihat wanita ini motivasinya. Dan dia ingin mengajarkan kepada kita semua dan kepada murid-muridnya. Dan lihat apa kata perempuan itu dari 27, dia bilang begini. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Perempuan ini tetap rendah hati. Perempuan ini enggak tersinggung. Ia menerima kata-kata Yesus dengan rendah hati. Percaya Yesus sanggup menyembuhkan. Penting buat kita belajar dari wanita ini. Saat Yesus bahkan orang-orang di sekelilingnya tidak membalas, dia tidak menyerah, bahkan kecewa. Bahkan tidak membiarkan luka atau ejekan membuat dia pahit jauh dari Tuhan. Bahkan dia diejek, ditolak, dia semakin mendekat dalam doa. Dan paling penting pagi hari ini kita belajar untuk kita semua. Mentalitas tahan banting, mentalitas yang tidak mudah dikuasai, kepahitan dan kekecewaan. Karena wanita ini punya 1000 alasan, punya 100% alasan untuk dia kecewa sama Tuhan karena dikatain anjing. Tapi perhatikan wanita ini tidak membiarkan kekecewaan hinggap di dirinya. Tidak membiarkan kepahitan hinggap di dirinya. Makanya dengar baik, mentalitas yang tahan banting, iman yang tahan banting tidak patah oleh kekecewaan tetapi justru bertumbuh dalam penantian dan kesabaran. Dengar baik pagi-pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan pernah izinkan di dalam penantian kita, di dalam masa-masa tenang Tuhan, di mana waktu Tuhan tidak menjawab doa kita, kita menjadi pahit dan kecewa. Jangan pernah izinkan itu, karena itu akan membuat kita kehilangan kekuatan. Yang setuju katakan amin. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 24 ayat 10 begini. Jikalau engkau tawar hati pada masa kesesakan apa? Kecilah, bayangkan. Tawar hati, tawar itu bukan pahit, netral. Kalau pahit, bukan lagi hilang kekuatanmu, habis kok. Bukan kecil lagi kekuatanmu, gak punya kekuatan, minus. Makanya firman Tuhan ingatkan, pada saat Tuhan diam, seolah-olah diam, dia gak peduli. Jangan kecewa, jangan pahit. Engkau sudah datang ke gereja setiap minggu, rajin pelayanan, Tuhan belum jawab doa-doamu, jangan pahit. Jangan kecewa, yang setuju katakan amin. Jangan biarkan kekecewaan, kepahitan hidup kita. Kata tawar hati di sini
mengacu kepada perasaan kecewa, putus asa, kepahitan saat kita mengalami tekanan. Kepahitan kita bisa berbagai macam, kepada orang tua, kepada sesama kita, kepada pendeta, kepada Tuhan, kepada lingkungan. Bisa, kepahitan itu bisa berbagai macam. Enggak peduli siapa subjeknya di sana yang menyakiti kita. Tapi kalau kita biarkan kepahitan itu bersarang dalam hati kita, kecil kekuatan kita, habis kita. Jangan biarkan apapun. Ya. Tapi saya mau kasih tahu begini ya. Perasaan marah, kecewa itu wajar kita rasakan karena kita manusia, punya jiwa. Di mana jiwa kita merasakan yang disebut dengan kecewa, marah, senang, sedih. Kita punya itu. Boleh enggak kita merasakan kecewa? Boleh. Tapi jangan sampai itu diam di dalam hati kita yang kemudian menjadi akar pahit. Akar pahit itu yang membuat kita menjadi pahit, menjadi tidak punya kekuatan, menjadi malas melakukan segala sesuatu. Jika hati kita penuh kepahitan, engkau enggak akan pernah memiliki kekuatan sejati menghadapi kehidupan. Dengar baik, jangan pernah pahit. Makanya tetap jaga hati kita yang setuju katakan amin. Berpengharapan, bersandar penuh kepada Tuhan. Sehingga kekuatan kita senantiasa diperbaharui saat masa-masa sulit. Coba refleksi pagi hari ini. Kenapa seringkali kita tidak kuat menghadapi tekanan? Kenapa kita seringkali mudah kecewa? Kita seringkali mudah putus asa. Jangan-jangan hati kita punya kepahitan, makanya kita nggak punya kekuatan. Makanya kita nggak punya kesanggupan. Jangan biarkan itu, Bapak Saudara sekalian. Kepahitan itu kepahitannya kebalikannya kasih. Isi hati kita dengan penuh dengan kasih di hadapan Tuhan. Supaya kepahitan, kekecewaan tidak menguasai kita. Ya. Makanya kita perlu yang namanya mengelola emosi dengan baik. Ya. Kan kita bisa merasakan kekecewaan, kita bisa merasakan kepahitan. Merasakan ya, bukan mengizinkan tinggal. Kita bisa merasakan senang, sedih. Tapi sekali lagi, jangan biarkan itu, izinkan hal-hal yang negatif itu tinggal dalam hati kita. Kita harus kelola dengan baik. Engkau boleh disakiti, merasa sakit, yes. Tapi jangan biarkan sakit itu tinggal dalam hati kita. Segera keluarkan. Itu namanya mengelola dengan baik. Boleh nggak kita digosipin? Boleh. Kita dengar, oh kita digosipin, sakit hati enggak? Sakit hati. Tapi jangan biarkan sakit hati itu tinggal. Ampuni, doakan. Yang setuju katakan amin. Itu yang namanya kita mengusir kepahitan. Dan ini saya kasih tips yang penting buat kita saat kita mengelola emosi kita. Saat engkau mengelola emosi, hal yang pertama harus engkau lakukan adalah berdoa. Sama-sama katakan berdoa. Doa itu adalah kunci utama dalam mengelola emosi kita. Dalam doa engkau boleh mencurahkan isi hati, melepaskan kekecewaan, bahkan ngomong, Tuhan saya marah Tuhan. Tuhan saya kecewa sama pendetaku Tuhan. Saya begini Tuhan sama ini, sama orang tuaku, sama anakku, sama siapapun. Ngomong sama Tuhan. Doa itu bukan hanya untuk minta pertolongan, mau minta-minta. Tetapi menyatakan kita punya perasaan juga bisa. Supaya apa? Tuhan nanti kasih ketenangan. Tuhan kasih hati yang mengasihi. Tuhan kasih kekuatan. Tuhan kasih hikmat untuk menghadapi keadaan dengan cara yang benar. Dengan cara apa? Kalau engkau sedang emosi, ambil tempat waktu sejenak untuk berdoa. Setelah engkau berdoa, saya yakinkan Tuhan akan merespon. Setelah engkau berdoa, maka akan ada kedamaian dalam hatimu. Maka akan ada sikap yang tenang, bijak dan penuh kasih dalam hati kita. Kita tidak lagi dikendalikan oleh kepahitan. Kita tidak lagi dikendalikan oleh amarah. Dengar baik. Ya. Kendalikan emosi sebelum emosi menguasai kita. Dan caranya dengan apa? Berdoa. Apa yang membuat kita seringkali kecewa sama Tuhan? Kenyataan yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Kita seringkali kecewa. Jangan biarkan kekecewaan itu tinggal. Orang yang memiliki mental yang tangguh seperti wanita ini. Ya, dia disakiti. Dia semacam ditolak. Tapi dia tidak pernah izinkan penolakan itu tinggal dalam hatinya. Dia nggak pernah izinkan hatinya pahit. Maka ayat 28, dengar baik, lihat. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu apa? Besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya apa? Sembuh. Ya. Yesus menghargai, mengapresiasi iman dan ketangguhan ibu ini dan mengabulkan permintaannya.
Saya memberitahu juga pagi hari ini. Ya, saya memberitahu. Kalau kita bicara tentang roti dan remah, karena kan dikatakan wanita itu benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Saya mau beritahu, ada remah dan ada roti dan ada remah. Kalau imanmu, mentalmu tangguh, maka engkau bukan cuma sekedar dapat remah, tapi engkau akan dapat roti. Yang setuju katakan amin. Halo? Kalau engkau punya mental yang tangguh di hadapan Tuhan, berdiri di hadapan Tuhan dengan tangguh, seperti wanita ini, tidak mengizinkan kekecewaan, bukan remah yang kau dapatkan, roti. Roti yang akan kau dapatkan. Dengar baik, ini dari sisi kita. Buat Tuhan, saya mau beritahu, buat Tuhan. Ini teologi roti dan remah roti ya gitu ya. Teologi roti dan remah roti. Ya, buat Tuhan, mujizat, kesembuhan, itu cuma remah-remah. Halo, buat Tuhan, kesembuhan, mujizat, ya kan? Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, roti menjadi anggur, itu cuma remah-remah. Yang intinya sebenarnya itu asalnya dari roti. Apa itu roti? Yesus pernah berkata dalam Yohanes 6 ayat 36, roti bukan berbicara tentang rotinya, tetapi tentang siapa itu roti. Yohanes 6 ayat 35 berkata, kata Yesus kepada mereka, akulah roti. Yesus berkata, tidak baik memberikan roti, ya kan? Biarkan anak-anak dulu makan rotinya. Remah-remahnya buat kamu. Buat Tuhan remah-remah itu mujizat, kesembuhan dan lain sebagainya. Tapi Tuhan mau kita semua dapat roti, yaitu siapa? Yesus Kristus. Yesus berkata, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan apa? Lapar lagi, nggak perlu remah-remah. Kalau mau silahkan. Nggak usah kejar remah-remahnya. Banyak orang Kristen kejar remah-remahnya, mujizat kesembuhan, dia tidak tahu ada rotinya yang sungguh-sungguh. Namanya pribadi Yesus. Ya. Dan barang siapa percaya kepadaku, Yesus berkata, ia tidak akan haus lagi. Pagi hari ini, waktu Yesus berkata, ya kan, tidak baik memberikan roti kepada anjing. Roti yang dimaksudkan adalah dirinya. Roti berbicara tentang tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan buat kita semua. Pemain musik saya panggil ke depan. Roti berbicara bukan apa, tetapi tentang siapa. Itulah pribadi Kristus yang harusnya lebih kita utamakan, yang harusnya lebih kita kejar. Wanita ini, dia bilang, dia nggak apa-apa deh nggak dapat rotinya, yang penting remah-remahnya gue dapat. Tapi dia sebenarnya hatinya menginginkan roti itu. Pagi hari ini dengar baik. Mentalitas yang tahan banting bukan cuma sekedar ngejar remah, tapi dia mau roti hidup, roti
Amin. Amin. Kepada kehendak-Mu, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Yesus Kristus punya mentalitas tahan banting. Waktu dia mau ke kayu salib, dia tahu, dia hampir menyerah di sana. Waktu dia berkata, kalau bisa lalukan cawan ini daripada aku Tuhan. 3 kali dia berdoa, dia sudah mau menyerah. Tapi waktu dia berdoa sama Tuhan, diceritakan di dalam keempat Injil itu, ada seorang malaikat memberikan dia kekuatan. Kalau hari-hari ini, kau mulai menyerah pada keadaanmu, kau mulai menyerah dalam mentalitas imanmu kepada Tuhan. Berdoa datang kepada Tuhan, dia akan berikan kekuatan. Sehingga kita dapat melalui apa yang ada di depan kita. Sama seperti Yesus, ketiga kalinya dia berkata, biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Ku yang jadi. Tuhan kirimkan malaikat, dia berikan Yesus kekuatan. Kalau itu terjadi tahun lalu, beribu-ribu tahun lalu di kayu salib, itu bisa terjadi juga buat kehidupan kita. Yang mulai menyerah, yang mulai patah arang, yang mulai merasakan kekecewaan, kepahitan. Datang sama Tuhan berlutut, bilang sama Tuhan, Tuhan kehendak-Mu yang jadi. Kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan akan berikan kekuatan bagi kita semua. Mari angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan, ku tak akan hatiku masih jemaat Tuhan, angkat tanganmu, tanda engkau menyerah sama Tuhan. Engkau enggak menyerah sama keadaan, engkau menyerah sama Tuhan. Kepada kehendak-Mu, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari sama-sama angkat suaramu, katakan biarlah ini terjadi Tuhan menurut kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Ku tak akan menyerah, amin, pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada Yes, kami berserah. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah, yes. Ku tak akan menyerah. Amin. Pada apapun juga sebelum ku Yes. coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Pagi hari ini, buat kita anak-anak Tuhan, Tuhan sudah siapkan roti yang terbaik, yaitu dirinya sendiri. Saat dia dipecah-pecahkan, saat tubuhnya dihancur-hancurkan untuk penebusan dosa kita. Pagi hari ini kita akan memperingati, kita akan mengingat apa yang Tuhan Yesus lakukan 2000 tahun lalu di atas kayu salib. Oleh karena itu sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mari kau mengaku dosa-dosamu, karena firman Tuhan berkata, karena barang siapa makan dan minum cawan ini tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Mari engkau pagi hari ini sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, minta ampun sama Tuhan. Minta pertolongan Tuhan. Minta Tuhan layakkan dan sucikan kita masuk dalam perjamuan kudus. Minta Tuhan layakkan. Minta Tuhan layakkan, Tuhan ampuni kami Tuhan.
Ampuni kesalahan kami, kata-kata kami, sikap kami, perilaku kami Tuhan. Menyakiti orang-orang sekitar kami Tuhan. Kami mohon ampun. Kami juga pagi hari ini tidak mau menyimpan kepahitan, kemarahan, kekecewaan dalam hati kami Tuhan. Ampuni, sucikan, kuduskan hati kami Tuhan, sehingga kami layak menerima perjamuan kudus ini. Kami layak bersatu dengan tubuh dan darah Kristus, memperingati apa yang sudah Engkau lakukan 2000 tahun lalu di kayu salib. Ampuni kami Tuhan, ampuni. Ampuni kami Tuhan. Kalau Engkau sudah berdoa, mari silakan jemaat Tuhan duduk tetap dalam sikap menyembah. Paling perjamuan saya undang maju ke depan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Katakan kini ku hidup menyerahkan-Mu. Telah kulihat, amin, bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Katakan terlalu besar. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Katakan telah kulihat Tuhan. Amin. Telah kulihat, amin, bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyerahkan-Mu. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Sambil mari kita bangkit berdiri, sama-sama kita katakan terlalu besar. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Yes. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Terlalu besar, yes. Terlalu besar
kita siapkan roti. Akan masuk dalam perjamuan kudus. Angkat roti lebih tinggi daripada kepalamu, tanda engkau hormat. Akan roti hidup, yaitu tubuhnya yang dipecah-pecahkan untuk pengampunan dosa kita. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah kita roti yang ada di tangan kita adalah tanda kita bersatu dengan apa yang menjadi kematiannya di atas kayu salib. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat tinggi cawan, lebih tinggi daripada kepalamu. Firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Percaya kita, anggur yang ada di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan darah Kristus yang telah dicurahkan untuk pengampunan dosa kita. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat suaramu mengucap syukur. Amin. Angkat suaramu. Ucapan syukur di hadapan Tuhan. Ungkapkan rasa haru cintamu di hadapan Tuhan. Yes. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Katakan anugerahmu. Anugerahmu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Haleluya, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Sama-sama angkat kedua tanganmu, katakan mau bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku. Amin. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga. Katakan selalu dan selalu. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga. Katakan selalu dan selalu. Selalu dan selalu kau angkat. Katakan selalu dan selalu. Selalu dan selalu kau angkat. Sekali lagi, selalu dan selalu. Selalu dan selalu kau angkat hati, kau membuat kami, kau membuatku berharga di matamu. Haleluya. Yeay.
Amin. 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 Pagi hari ini Tuhan kami belajar tentang mentalitas tahan banting Tuhan. Kami yakin dan percaya kami belajar banyak pagi hari ini melalui wanita Kanaan yang Kau sembuhkan anaknya Tuhan. Dan kami yakin kalau kesembuhan mujizat terjadi buat wanita Kanaan itu, kami yakin pagi hari ini juga mujizat terjadi dalam kehidupan kami. Kesembuhan juga terjadi dalam kehidupan kami. Pemulihan juga terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami mau mengalami Tuhan di tempat ini. Kami yakin dan percaya pulang dari tempat ini, kami bukan lagi pribadi yang sama, kami berbeda. Kami terus bertumbuh di dalam iman yang benar kepada Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, hamba-Mu selesai memberitakan firman Tuhan. Biar firman Tuhan terus diingatkan oleh Roh Kudus yang ada dalam diri jemaat Tuhan di tempat ini. Sehingga semakin bertumbuh ke arah Kristus, semakin serupa dengan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, sama-sama katakan amin. Baik, silakan duduk. Puji nama Tuhan, sungguh indah firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada pagi hari ini, amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita, namun sebelum itu ada 2 amplop di depan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Amplop yang pertama diperuntukkan untuk operasional pastori, dan amplop yang kedua diperuntukkan untuk kas gereja. Nanti persembahan akan diberikan dari sebelah kiri saya, tengah, dan sebelah kanan saya. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita angkat persembahan kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas kasih-Mu, atas anugerah-Mu. Sungguh indah firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami dapat menjadikan firman tersebut pedoman bagi kehidupan kami Tuhan. Berkati juga Tuhan hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kau bukakan terus Tuhan kebenaran-kebenaran firman Tuhan agar beliau dapat memberitakan firman Tuhan di mana saja. Tuhan, tiba saatnya kita akan berikan persembahan, kami akan berikan persembahan kami. Biarlah Engkau memberkati kami Tuhan, berikan kami hati yang tulus dan ikhlas dalam hal memberi Tuhan. Inilah doa dan permohonan syukur kami, hanya dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Besar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Mari dengan iman sama-sama katakan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar, amin, dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang sudah memberi, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Lebih lagi dengan iman. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, ku angkat tanganku memuji,
Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Sungguh kami bersuka cita Tuhan, sebab kami punya Allah yang besar dan sejati. Amin. Kau ajaib dalam kehidupan kami Tuhan. Sama-sama katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar, amin, dan mulia, biarlah semua lebih lagi dengan imanmu. Sama-sama kita katakan kepada Tuhan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Lebih lagi kau katakan, Kau terbesar, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu, biarlah semua memujimu. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus yang dahsyat dan luar biasa. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Dipersilakan kepada tim multimedia. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Untuk teman-teman yang bergabung dalam Ground Sudiang, Unhas, dan BTP, jangan lupa hadir pada Fusion Ground yang akan diadakan di gereja. Mari semakin mempererat hubungan kasih dan persaudaraan di dalam Tuhan. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube GBI Oikumene. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul 2:30 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 4:30 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan yang kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut.
Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. GBI Oikumene mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang bulan ini. Kasih, sukacita, dan penyertaan Tuhan melimpah bagi jemaat Tuhan sekalian. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, amin. Ada beberapa pengumuman tambahan buat kita semua. Yang pertama-tama kami menyapa dengan sukacita jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir di GBI Oikumene. Selamat datang di tempat ini. Apabila jemaat Tuhan belum memiliki gereja tetap di Makassar, di sekitaran sini, silakan bergabung bersama dengan kami GBI Oikumene. Mari kita sama-sama bertumbuh dan berbuah menuai jiwa bagi Tuhan kita. Nah, untuk itu di kiri kanan Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian ada para usher yang membawa form selamat datang. Jadi buat Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir silakan mengisi formulir ini dan nanti silakan diserahkan kembali kepada para usher dan akan ditukarkan dengan souvenir yang telah disediakan oleh gereja. Di tangan para usher juga mereka membawa form untuk permohonan doa. Apabila jemaat Tuhan rindu untuk didoakan, ditopang dalam doa, silakan diminta dan diisi permohonan doa Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian. Nanti juga silakan diserahkan kepada para usher atau mungkin langsung kepada Pastor Ezra. Nanti akan didoakan pada hari Selasa dan hari Jumat di Pondok Daud. Nah, sekalian juga jemaat Tuhan yang rindu untuk berdoa bersama dengan kami di gereja atau di pastori, kita ada Pondok Daud setiap hari Selasa dan hari Jumat pukul 3 sore. Jadi mari kita sama-sama berdoa, menaikkan setiap permohonan-permohonan doa kita di hadapan Tuhan. Nah, jemaat Tuhan juga yang rindu untuk melayani Tuhan, gereja ini terbuka buat kita semua. Di depan kursi Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian ada barcode kecil, silakan di-scan dan silakan pilih pelayanan apa yang Tuhan percayakan buat kita semua. Karena saya percaya setiap kita dipercayakan oleh Tuhan setiap talenta untuk memperlengkapi gereja-gereja Tuhan, amin. Dan hari ini juga saya sangat bersuka cita karena kami dari tim pencarian dana Natal GBI Oikumene tahun ini kami menyediakan Brenebon babi. Jadi buat Bapak Ibu yang ingin makan Brenebon babi di bawah telah disediakan, silakan ditukarkan dengan uang 35.000. Nah, dan juga selamat ulang tahun buat jemaat Tuhan yang berulang tahun di sepanjang bulan Juli ini. Bapak Ibu yang jemaat Tuhan yang berulang tahun, saya persilakan ke depan. Nanti akan didoakan oleh Pastor Ezra. Siapapun yang baru pertama kali hadir pun, yang berulang tahun di sepanjang bulan Juli, silakan maju ke depan, akan didoakan dan diserahkan hadiah dari gereja. Baik, yang berulang tahun sepanjang bulan Juli, yang namanya Julianto, Juli siapa begitu ya, silakan maju ke depan, nanti akan terima souvenir dari gereja. Ya, nanti akan kita doakan bersama-sama bersama jemaat Tuhan di tempat ini. Ada yang berulang tahun lagi sepanjang bulan Juni dari tanggal 1 sampai dengan 31 Juni. Oke, ada lagi? Silakan jangan malu-malu. Mungkin geser ke sebelah kiri lagi. Ke sebelah kiri lagi, iya biar lihat semuanya. Oke, baik. Ada lagi?
Yang berulang tahun sepanjang bulan Juni, kalau tidak ada lagi, mari kita angkat kedua tangan kita arahkan kepada rekan-rekan kita jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang bulan Juli. Tuhan, kami tahu anugerah-Mu besar buat kami semua di tempat ini, terutama buat rekan-rekan kami yang berulang tahun sepanjang bulan Juli. Tuhan, dalam setiap langkah kaki mereka, Tuhan sertai. Baik itu sebagai ibu rumah tangga, anak-anak kuliah, baik sebagai kakak, adik, saudara, mantu, apapun itu tugas mereka di kantor, sebagai atasan, sebagai bawahan, Tuhan Yesus sertai dalam langkah kaki mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan, penyertaan-Mu akan sempurna. Apapun yang mereka lakukan, Kau buat berhasil Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, mereka akan terus menjadi kepala bukan menjadi ekor. Tuhan akan mengangkat tinggi bukan direndahkan. Karena kami tahu kami mengandalkan Tuhan. Kami serahkan rekan-rekan kami yang berulang tahun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Umur panjang Di tangan kanan, di tangan kiri ada kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri ada kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Panjang di tangan kanan, di tangan kiri ada kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Haleluya. Ya, selamat yang berulang tahun dan Yesus memberkati. Berikutnya ini pengumuman dari saya. Jadi karena kemarin panitia Natal sudah terbentuk dan kita akan melakukan pencarian dana. Jadi pagi hari ini teman-teman ASER akan mengedarkan formulir kecil untuk janji iman. Bapak Ibu semua akan diberikan, tetapi begini sekali lagi. Bagi yang terbeban silakan isi. Yang tidak terbeban tidak apa-apa, tidak ada masalah dengan itu. Dan silakan bagi Bapak Ibu silakan dibagikan saja semuanya. Ya, dibagikan saja semuanya. Yang tidak mungkin ngisinya minggu depan nanti diserahkan kembali ke panitia, panitianya itu Vero untuk bagian dana mana dia? Oh ya ini. Gitu ya, nanti silakan diberikan kepada Vero mau minggu depan atau 2 minggu depan atau pada saat ibu bapak kembali. Kalau tidak terbeban jangan, ya. Kalau tidak berbeban jangan. Ini sifatnya adalah janji iman, gitu ya. Sekali lagi, ini sifatnya janji iman bagi bapak ibu saudara sekalian yang ingin membantu dalam perayaan Natal kita nanti di tanggal 5 Desember, ya tahun 2025, gitu ya. Nanti silakan. Kalau mau minta pulpen nanti silakan sama teman-teman ASER. Gitu ya. Gimana Pak Nana? Oh, enggak harus sekarang kumpulnya. Tapi kalau mau kumpul sekarang silakan nanti sama Vero. Gitu. Enggak harus sekarang, mungkin mau didoakan dulu, ya kan? Mau didoakan dulu Tuhan, 5 miliar kali 5.000 begitu ya. Tuhan bilang 5 miliar, nah, kan begitu. Lunas gitu kan gitu ya. Nanti silakan didoakan dulu. Kalau mau ini tenang aja, ini tidak ada paksaan. Kalau tidak mau, tidak ada apa-apa, tidak kenapa-napa, tidak mengurangi berkat Tuhan kita karena kita memberi karena kita sudah diberkati. Yang setuju katakan amin. Nah silakan. Nah selain itu sembari di ASER mengedarkan formnya, ya, kita juga di bawah seperti tadi diberitahu ada pencarian dana untuk Natal kita dikasih di bawah disiapkan Bernebon. Ya, jadi ini silakan nanti diambil. Ditukarkan ya, yang misalkan kalau misalkan pulang kayak begini bingung mau makan apa gitu ya, nggak usah kemana-mana, silakan beli di bawah, tinggal masak nasi di rumah, lauknya sudah ada kan gitu ya. Gitu ya, saya yakin biasanya kan kalau hari Minggu begini, biasanya jam-jam ibadah kita itu jam-jam orang masak. Tapi karena semuanya rindu mendengarkan firman Tuhan, haleluya gitu ya. Jadi semuanya datang ke tempat ini mendengarkan firman Tuhan. Sekali lagi, kalau mau dikumpulkan nanti boleh dikumpulkan sama teman-teman ASER di belakang untuk janji imannya. Atau kumpulkan sama Vero aja ya. Sama Vero aja ya untuk janji imannya. Nanti di belakang Vero akan ada stay di belakang. Nanti dia akan mengumpulkan janji iman. Dan tenang aja data janji iman itu hanya Tuhan Yesus, saya dan Vero yang tahu kan begitu ya. Karena dia yang mengumpulkan. Gitu. Jadi nggak usah takut, nggak usah ini. Kita juga tidak akan tidak akan membeberkan. Ya, paling kita akan kasih tahu jumlahnya. Ya, jumlah akhirnya total gitu ya, bukan nama-namanya siapa.
Dan saya yakin kita semua jemaat Tuhan adalah jemaat yang diberkati Tuhan, jemaat yang murah hati dan siap untuk melangkah dari zona nyaman ke dalam zona iman. Yang setuju katakan amin. Ada lagi pengumuman tambahan? Silakan. Baik, terima kasih. Itu dari saya. Puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagimu. Sekali lagi perkatakan dengan iman. Pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagimu. Mari angkat tanganmu bagi Tuhan. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagimu. Kaulah yang awal, kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagimu. Sekali lagi dengan imanmu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagimu. Berikan sorak-sorai kemenangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala hormat kami naikkan kepadamu. Hati kami limpah syukur kepadamu Tuhan. Karena perjumpaan yang indah bersama Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat lawatanmu bagi kami. Yang memulihkan keadaan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih buat firman-Mu yang datang bagi kami. Menegur kehidupan kami. Menguatkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu yang telah Engkau pakai. Pakai dia lebih heran lagi. Kembalikan pengurapan-Mu bagi hamba-Mu Tuhan. Berikan hikmat marifat daripada Tuhan. Menjadi milik hamba-Mu. Dimanapun dia berada melayani Engkau. Dimanapun dia berdiri melayani Engkau Tuhan. Banyak jiwa dimenangkan oleh bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Berkati pengurapan-Mu turun bagi hamba-Mu. Berkati rumah tangganya Tuhan, berkati anaknya. Dalam pergumulan kehidupannya Tuhan, biarlah Engkau memberikan jalan keluar baginya. Berkati pekerjaannya, tangannya Tuhan. Berkati kesehatannya Tuhan. Sebagai gembala di tempat ini, biarlah kekuatan daripada-Mu Tuhan menjadi milik bagian hamba-Mu Tuhan. Untuk membawa kami jemaat-Mu semakin mengenal Engkau lebih dalam lagi. Sehingga kami jemaat di tempat ini Tuhan menjadi jemaat yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Terima kasih Engkau sangat baik bagi kami. Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu sebagai tanda bagi kami Tuhan. Bahwa Engkau sangat mengasihi kehidupan kami. Engkau telah berkorban bagi kami Tuhan. Kasih-Mu sempurna bagi kami. Engkau telah menyelamatkan jiwa kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dengan apakah kami balas segala kebaikan-Mu Tuhan. Hanya hidup kami Tuhan. Kami persembahkan kepadamu. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan yang sangat baik. Kami berdoa Tuhan buat
para pelayan-pelayanmu, tim pelayanmu pada pagi hari ini yang telah melayani Engkau. Engkau berkati Tuhan, berkati kehidupan mereka pribadi lepas pribadi, dalam pergumulan kehidupan mereka, dalam aktivitas mereka, dalam pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kehidupan mereka. Biarlah masa depan mereka menjadi masa depan yang keberkatan adanya. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Karena kami percaya Tuhan, jerih lelah mereka tidak akan sia-sia. Dan Engkau kembalikan sebagai kebenaran bagi mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami untuk kehidupan kami, jemaat-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Apapun profesi kami Tuhan, biarlah Tuhan Engkau memampukan kami, berikan kami hikmat pengertian Tuhan, kuasai hidup kami, kuasai hati dan pikiran kami, biar hati dan mata kami hanya tertuju kepadamu Yesus, mengenal Engkau lebih dalam lagi, semakin intim dengan Engkau Tuhan, memberikan kekuatan bagi kami, untuk kami tidak menyerah, tetapi kami tetap sungguh-sungguh mencari Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, karena kami tahu Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami, berikan kekuatan kepada kami, menuntun kehidupan kami, memimpin kehidupan kami untuk berjalan di dalam terang kebenaran Tuhan saja. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Apapun yang kami pikirkan, apapun yang kami kerjakan, kami percaya Tuhan akan buat berhasil. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Pergumulan jemaat-Mu Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan kekuatan bagi kami, memampukan kami melalui setiap persoalan yang kami hadapi. Karena Tuhan ada di pihak kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih jemaat-Mu Tuhan yang tidak hadir pada saat ini. Kami tidak tahu keberadaan mereka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang dalam kelemahan tubuh kami percaya Tuhan. Oleh bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus akan Engkau menyembuhkan kehidupan mereka yang sudah jauh daripada-Mu Tuhan. Kami berdoa Engkau tarik mereka kembali. Engkau jamah hatinya Tuhan untuk kembali kepadamu. Mencari Engkau dengan sungguh-sungguh. Yang di dalam kebimbangan Tuhan, berikan roh kekuatan Tuhan, kekuatan iman untuk melihat kepadamu, memandang kepadamu Bapa, bahwa sumber pertolongan mereka, sumber kekuatan mereka asalnya daripada Tuhan saja. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan, buat umat-umat-Mu yang menyaksikan secara online ibadah kami Tuhan, yang dalam pergumulan hidup, yang dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesembuhan ilahi terjadi atas mereka, pertolongan daripada-Mu Tuhan menjadi milik bagian mereka. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan, buat Ibu Gembala di tempat ini yang sudah lanjut usia Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberikan kekuatan, sukacita, damai sejahtera-Mu memerintah dalam hatinya untuk tetap bersemangat di dalam Engkau. Penghiburan dari sorga turun atas kepada Ibu Gembala. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Berkati anak-anak, mantu dan cucu-cucunya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Begitupun Tuhan, bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kasihani bangsa kami Tuhan, tolong bangsa kami, selamatkan bangsa kami. Bahkan jiwa-jiwa yang ada di bangsa ini Tuhan, selamatkan. Karena itulah yang Kau kehendaki. Biarlah karuniakan roh pertobatan turun atas bangsa kami, bangsa Indonesia. Sehingga bangsa kami, bangsa Indonesia mengenal Yesus sebagai juru selamat satu-satunya. Dan kami percaya Tuhan, bangsa ini dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Engkau berkati pemerintah kami Tuhan. Mulai dari Bapak Presiden sampai pemerintah pelosok tanah air RT RW. Berikan kekuatan kepada mereka. Berikan roh hikmat takut akan Engkau. Menjalankan roda pemerintahan di bangsa ini. Sehingga bangsa kami, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang aman, tentram dan damai sejahtera. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Bahkan aparat di tempat, di kota, di bangsa kami Tuhan Engkau berkati. Biarlah mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan takut akan Engkau Tuhan.
Terima kasih Bapa di sorga. Secara khusus kota Makassar kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau berkati kota Makassar. Bahkan pemerintah kota Makassar Tuhan Engkau berkati. Biarlah mereka menjalankan tugas di kota ini dengan takut akan Engkau. Sehingga kota Makassar menjadi kota yang sejahtera. Kami aman umat-umat-Mu memuji dan menyembah Engkau. Bahkan kesejahteraan kota ini menjadi kesejahteraan kami juga. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Anak-anak kami Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang kuat. Engkau berkati anak-anak kami. Mulai dari kanak-kanak sampai dewasa Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai kehidupan mereka. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Bentengi dengan kuasa-Mu Tuhan. Agar mereka berjalan dengan takut akan Engkau. Hidup dalam kekudusan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Anak-anak kami dalam masa pelajaran Tuhan Engkau berkati. Hikmat baru turun atas kehidupan mereka. Berikan roh gairah untuk belajar Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Yang anak-anak kami yang akan membutuhkan lapangan pekerjaan Tuhan. Engkau buka jalan. Kami percaya Engkau Tuhan yang akan menyediakan lapangan pekerjaan yang terbaik bagi mereka. Yang membutuhkan teman hidup Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau akan menyediakan teman hidup yang sepadan dan yang seimbang. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Yang membutuhkan keturunan Tuhan, Engkau berkati kandungan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Pimpin kami sepanjang minggu ini, apapun kegiatan kami, apapun profesi kami Tuhan. Biarlah Tuhan menuntun kehidupan kami. Kami tahu kami tidak mampu Tuhan, tapi roh yang Engkau taruh dalam hidup kami lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Oleh itu Tuhan kami akan tidak menyerah Tuhan. Tetapi akan kami tetap bersemangat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Bahkan gereja-gereja di sekitar kami, dari berbagai denominasi Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati kehidupan mereka, para pemimpin mereka Tuhan Engkau memberkati Tuhan. Untuk penyelamatan jiwa-jiwa yang ada di kota ini Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Di kota, di desa Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau berikan kekuatan, hikmat, pengurapan-Mu turun atas kehidupan mereka. Membawa jiwa-jiwa yang ada kepadamu Tuhan. Demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Bahkan ibadah sebentar Tuhan. Sore dan malam kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau persiapkan umat-umat-Mu yang akan datang kepadamu Tuhan. Mencari wajah-Mu dengan sungguh-sungguh. Segala roh yang mengikat mereka kami lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk tetap bersukacita di dalam Engkau. Bahkan para pelayan-pelayan-Mu sebentar Tuhan. Engkau urapi membawa masuk jemaat-Mu. Masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini hidup kami serahkan kepadamu. Jadilah kehendak-Mu seutuhnya dalam kehidupan kami. Bukan kehendak kami yang jadi Tuhan. Tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi seutuhnya dalam kehidupan kami. Karena kami tahu hanya Engkau Yesus yang berdaulat penuh atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Dan berdoa sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus bagi kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Juga berdoa Tuhan untuk setiap pemirsa yang menyaksikan tayangan ibadah ini secara online. Mereka yang sedang dalam sakit penyakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang dalam tekanan berbeban berat Tuhan lepaskan. Mereka juga yang mungkin tidak bisa mengikuti ibadah secara langsung. Mungkin hanya karena online, karena mereka memiliki kepentingan dan lain sebagainya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati mereka, berkati apapun yang dikerjakan oleh tangan mereka. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum firman Allah yang telah disampaikan kepadamu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi.
Janganlah engkau lupa memperkatakan firman Tuhan, tetapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu, hidupmu, apapun yang kau lakukan akan berhasil dan engkau akan beruntung. Pulanglah dan jadilah terang sehingga Injil diberitakan melalui hidupmu. Dan biarlah anugerah dari Allah Bapa, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua sampai dengan Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua di awan-awan permai. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Yesus memberkati.